Hai semuanya, pernahkah kamu merasa terbangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba semua terasa hampa? Bukan karena kamu sedih, marah, atau kecewa, tapi lebih kepada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Kamu melakukan rutinitas seperti biasa, mandi, sarapan, berangkat kerja atau kuliah, bertemu orang, tertawa, bahkan mungkin mencapai target yang sudah kamu tetapkan. Tapi di balik semua itu, ada bisikan samar yang bilang, "Untuk apa semua ini?" Nah, perasaan seperti ini ketika hidup terasa kehilangan arah, tujuan, atau makna yang mendalam, itulah yang sering disebut sebagai meaning crisis atau krisis makna. Ini bukan depresi dalam artian klinis yang mengharuskan intervensi medis, tapi lebih ke arah pergulatan eksistensial, sebuah pertanyaan besar tentang keberadaan dan tujuan hidup kita. Krisis makna ini bisa datang dalam berbagai bentuk dan menyasar siapa saja tanpa memandang usia, status sosial, atau pencapaian. Seorang CEO sukses dengan harta melimpah bisa saja merasakan kekosongan yang sama dengan seorang mahasiswa yang baru lulus dan bingung mau kemana. Seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga bisa tiba-tiba bertanya, "Apalagi setelah ini?" Ini bukan hal baru. Manusia sudah bergulat dengan pertanyaan tentang makna hidup sejak zaman dulu kala. Para filsuf dan pemikir telah menghabiskan hidup mereka mencari jawaban. Tapi di era modern ini, krisis makna terasa semakin umum dan intens. Kenapa begitu? Salah satu alasannya adalah percepatan informasi dan pilihan yang tak terbatas. Kita dibombardir dengan gambaran hidup sempurna dari media sosial, membuat kita membanding-bandingkan diri dan merasa kurang. Kita punya begitu banyak pilihan karir, gaya hidup, dan bahkan identitas, sampai akhirnya kita malah bingung mau pilih yang mana, atau bahkan jadi merasa bahwa semua pilihan itu pada akhirnya tidak ada yang benar-benar memuaskan. Tekanan untuk selalu produktif juga punya andil besar. Sejak kecil kita dididik untuk mengejar nilai bagus, masuk universitas ternama, dapat pekerjaan bergaji tinggi, menikah, punya rumah, dan seterusnya. Hidup kita seolah punya checklist yang harus dicentang. Kita berlari kencang mengejar semua itu, kadang tanpa sempat bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Begitu checklist itu selesai, atau bahkan sebelum selesai, perasaan hampa itu bisa saja muncul. Kita sudah mencapai puncak, tapi ternyata pemandangannya tidak seindah yang kita bayangkan. Atau kita merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa merasakan gairah atau tujuan yang berarti. Pekerjaan yang dulunya kita impikan, kini terasa seperti beban. Hubungan yang dulu terasa hangat, kini terasa biasa saja. Dan hobi yang dulu menyenangkan, kini tidak lagi menarik. Kehilangan komunitas dan koneksi yang mendalam juga jadi faktor penting. Di masa lalu, orang-orang hidup dalam komunitas yang lebih erat, saling mendukung, dan berbagi nilai-nilai yang sama. Sekarang, meskipun kita terhubung secara digital dengan ribuan orang, koneksi itu seringkali dangkal. Kita mungkin punya ratusan teman di media sosial, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa kita ajak bicara dari hati ke hati saat kita merasa rapuh? Rasa terisolasi ini bisa memperparah krisis makna, membuat kita merasa sendirian dalam pergulatan kita. Kita melihat orang lain seolah baik-baik saja, padahal mungkin mereka juga merasakan hal yang sama, hanya saja mereka tidak menunjukkannya. Jadi kita terjebak dalam lingkaran setan, merasa asing dan tidak berdaya, bertanya-tanya apakah kita satu-satunya yang merasakan kekosongan ini. Lalu, bagaimana kita menghadapi krisis makna ini? Pertama, sadari dan akui perasaan itu. Jangan disangkal atau disimpan sendiri. Ini bukan tanda kelemahan. Justru ini adalah kesempatan untuk introspeksi. Memahami bahwa perasaan hampa itu nyata dan valid adalah langkah awal yang penting. Banyak orang merasa malu atau takut mengakui bahwa mereka sedang dalam krisis makna, karena takut dianggap aneh atau kurang bersyukur. Padahal ini adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal. Setelah mengakui, cobalah untuk merefleksikan apa yang benar-benar penting bagimu. Ini mungkin membutuhkan waktu dan kejujuran pada diri sendiri. Apa nilai-nilai yang paling kamu pegang? Apa yang membuatmu merasa hidup? Apa yang membuatmu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Mungkin bukan uang, jabatan, atau popularitas. Mungkin itu adalah hubungan dengan orang-orang terdekat, kontribusi pada masyarakat, pengembangan diri, atau bahkan hal-hal sederhana seperti menikmati alam atau seni. Mencari makna seringkali melibatkan proses penemuan kembali
atau penciptaan makna. Kita tidak bisa menunggu makna itu datang begitu saja. Kita harus aktif mencarinya atau bahkan menciptakannya sendiri. Ini bisa berarti mencoba hal-hal baru yang selama ini kamu tunda, mempelajari keterampilan baru, menjadi sukarelawan, atau kembali menekuni hobi lama yang dulu kamu nikmati. Terkadang, makna ditemukan dalam hal-hal kecil, dalam momen-momen sederhana yang menghadirkan kebahagiaan dan rasa syukur. Mungkin itu adalah percakapan yang mendalam dengan teman, menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau melihat matahari terbit. Intinya adalah kembali ke diri sendiri, mendengarkan apa yang hati dan jiwa kita butuhkan, bukan apa yang masyarakat atau orang lain harapkan dari kita. Penting juga untuk membangun koneksi yang otentik. Carilah orang-orang yang bisa kamu ajak bicara secara mendalam, yang memahami pergulatanmu dan yang bisa memberikan dukungan. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki nilai atau minat yang sama denganmu. Koneksi manusia adalah salah satu sumber makna yang paling kuat. Ketika kita merasa terhubung dengan orang lain, kita merasa tidak sendirian, kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan itu bisa memberikan rasa tujuan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika krisis makna ini terasa terlalu berat atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Psikolog atau terapis bisa membantu kita untuk menggali lebih dalam akar masalahnya dan menemukan strategi untuk mengatasinya. Mereka bisa menjadi fasilitator dalam perjalanan kita mencari makna, membantu kita melihat perspektif baru dan menemukan kekuatan di dalam diri. Terakhir, terimalah bahwa hidup itu tidak selalu punya jawaban pasti untuk setiap pertanyaan. Makna hidup mungkin bukan sebuah tujuan akhir yang bisa kita raih, melainkan sebuah perjalanan, sebuah proses yang terus berkembang. Kita mungkin tidak akan pernah punya semua jawaban, dan itu tidak apa-apa. Terkadang, makna ditemukan dalam ketidakpastian itu sendiri, dalam keberanian untuk terus bertanya, terus mencari, dan terus bertumbuh. Krisis makna bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa jadi sebuah titik balik, sebuah undangan untuk merenungkan kembali hidup kita, untuk menentukan arah yang lebih sesuai dengan diri kita yang sejati, dan untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar terasa bermakna bagi kita, di luar ekspektasi dan tekanan dari luar dunia. Ini adalah kesempatan untuk membangun fondasi makna yang lebih kokoh, yang berasal dari dalam diri, bukan dari apa yang orang lain katakan, atau apa yang kita lihat di layar.